Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mencoba mempresentasikan hasil laporan yang kami buat tentang tugas pemrograman 1, yaitu genetik algoritma. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Radif Hibatullah dengan NIM 13012043885. Lalu ada rekan saya. Nama saya Hanif Aditya Pradana dengan NIM 130120438. Langsung ke intinya. Bab pertama, di sini yang pertama ada latar belakang. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari bagian dari ilmu komputer. Pada tugas kali ini, kita mahasiswa Informatika Telkom University mendapatkan tugas untuk membuat sebuah program tentang genetik algoritma, di mana genetik algoritma ini adalah salah satu algoritma pencarian heuristik yang baik. Algoritma ini merupakan algoritma optimasi yang berjalan berdasarkan seleksi dan genetika alam. Algoritma ini juga membutuhkan beberapa komponen pendukungnya seperti populasi, fitness, seleksi, crossover, mutasi, dan survivor, dan lainnya. Keseluruhan komponen tersebut yang akan menjadi faktor penunjang keberhasilan algoritma genetika ini. Nah, lalu ada di poin 1.2 yaitu permasalahan. Permasalahan kali ini kita diberikan soal dalam bentuk sin konstan, di mana soalnya itu H X, Y sama dengan cos X ditambah sin Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dengan batas nilai, batas bawahnya min 5 untuk X, batas bawahnya min 5 untuk batas maksimumnya 5, dan untuk Y begitu juga dengan Y, batas minimumnya min 5 dan batas maksimalnya itu 5. Pada permasalahan kali ini kami juga ditugaskan untuk melakukan observasi mengenai desain kromosom, metode pengkodean, ukuran populasi, pemilihan orang tua, dan teknik operasi genetik crossover atau mutasi. Dan juga ada probabilitas operasi genetik PC dan PM. Metode pergantian generasi atau seleksi survivor, dan kriteria pergantian evolusi. Lanjut kita ke bab 2 pembahasan. Yang di poin pertama ada desain kromosom dan metode pendekodean. Desain kromosom yang kami pakai adalah sebanyak 8 bit gen untuk setiap kromosom yang dibuat. Representasi individu yang kami gunakan adalah representasi biner, di mana semua gen yang ada di dalam kromosom atau semua bit pada kromosom hanya terdiri dari 0 atau 1. Representasi ini membagi kromosom menjadi 2 bagian, yaitu 4 bit untuk X dan 4 bit untuk Y. Lalu poin kedua ada ukuran populasi. Ukuran populasi yang kami buat bergantung pada input dari pengguna. Lalu poin ketiga ada pemilihan orang tua, di mana pada tahap ini pemilihan orang tua kami menggunakan metode turnamen selection, di mana metode ini akan menyeleksi kromosom yang terbaik untuk menjadi calon orang tuanya. Pada metode ini juga kami akan mengurutkan kromosom populasi utama berdasarkan fitnessnya dan dimasukkan ke dalam array temporary agar tidak merubah array kromosom utama. Lalu setelah itu seleksi berdasarkan kromosom yang dimiliki nilai fitness terbesar untuk menjadi orang tua pertama. Setelah itu akan dilakukan kembali proses seleksi untuk memilih orang tua kedua. Lalu poin keempat ada crossover dan mutasi. Pada tahap ini kami menggunakan single point crossover, dan untuk bagian yang ditukar kan ditentukan secara acak atau random. Di sini sebagai contoh kita akan melakukan penukaran dengan titik penukaran 2. Maka bagian yang akan saling menukar dimulai dari indeks ke-2 sampai ke-7. Ini bisa dilihat contohnya, ada gambar di sini. Nah, setelah melakukan proses crossover, kita dilanjutkan dengan proses mutasi, di mana pada tahap ini fungsi akan mengubah bit yang sebelumnya 0 menjadi 1, dan begitupun sebaliknya, yang sebelumnya 1 menjadi 0. Nah, lalu ada poin kelima, probabilitas operasi genetik PC atau PM. Probabilitas crossover pada operasi algoritma genetik kami adalah 70%. Sedangkan untuk probabilitas mutasi adalah 40%.
Poin keenam, ada metode pergantian generasi. Pada metode pergantian generasi ini, kami menggunakan metode steady state, di mana kromosom yang diganti adalah kromosom yang mempunyai fitness paling kecil dari seluruh populasinya. Banyak kromosom yang diganti akan sesuai dengan banyaknya kromosom yang anak dihasilkan. Maka dari itu dapat diperoleh rata-rata dari fitness yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Dengan asumsi terjadinya crossover dan anak yang dihasilkan memiliki nilai fitness yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata populasi. Lalu ada poin ke-7, kriteria penghentian evolusi, di mana kriteria penghentian evolusi ini kami memberi kebebasan kepada pengguna untuk memasukkan banyak generasi yang diinginkan, sehingga kriteria penghentian akan disesuaikan dengan input dari pengguna. Nah, masuk ke algoritmanya nih, di bab ketiga, poin pertama. Yang pertama, sebelum kita membuat genetik algoritma, kita harus mengimport sebuah library. Jadi yang pertama ada import random. Import random itu merupakan library untuk dapat mengakses random. Library ini berfungsi untuk generate random number. Nah, lalu yang kedua ada import map. Merupakan library untuk dapat mengakses match. Library ini berfungsi untuk melakukan operasi matematika yang tidak dapat dilakukan di bahasa Python tanpa library seperti pau, sin, cos, atau tan, atau dan lain-lainnya. Nah, lalu setelah kita membuat library-nya itu, kita langsung membuat algoritma pembuatan populasi. Di sini kita menggunakan nama inisialisasi populasi dengan parameter n. Nah, inisialisasi populasi ini merupakan fungsi untuk membuat populasi acak dengan banyaknya populasi ditentukan berdasarkan input dari pengguna. Fungsi ini juga berfungsi untuk menentukan banyaknya bit yang ada dalam kromosom, di mana kami atur menjadi 8 bit agar nanti ya dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari 4 bit. Fungsi ini juga mengembalikan array populasi yang diisi dengan array kromosom. Nah, lalu yang poin ketiga, kita membuat decode kromosom. Nah, di mana decode ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mendekode angka biner menjadi float dari kromosom yang telah terbagi menjadi 2, menjadi X dan Y. Nah, rumus ini juga digunakan pada decode. Ini rumus yang digunakan pada decode ini adalah rumus representasi biner, dan batasan yang digunakan adalah batasan yang ada di permasalahan, yaitu batas bawahnya min 5 untuk X dan batas maksimum untuk X-nya itu ada 5 dan batas minimal Y itu min 5 dan batas maksimumnya 5. Fungsi ini akan mengembalikan hasil decode. Nah, lalu yang di poin keempat ada nilai fitness. Nilai fitness ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung fitnessnya. Rumus yang kami gunakan adalah fungsi ini berdasarkan yang ada pada permasalahan. Fungsi ini akan mengembalikan 1 per nilai hasil dari rumus tersebut, karena yang dicari itu nilai minimal bukan nilai maksimum. Jika kalau nilai maksimum akan beda lagi rumusnya, tidak akan seperti ini. Nah, lalu di poin kelima ada crossover nih. Crossover merupakan fungsi yang digunakan untuk menukar bit dari kromosom pertama ke kromosom kedua, ataupun sebaliknya. Tipe crossover yang digunakan dalam fungsi ini adalah single point crossover, yang bekerja dengan cara memilih satu titik tukar pada kromosom secara acak. Kemungkinan terjadinya crossover diatur oleh peluang crossover. Mungkin bisa dilanjutkan dengan oleh Hanif. Oke, kemudian ini mutasi ya. Mutasi itu fungsinya digunakan untuk melakukan mutasi terhadap kromosom anak yang baru dihasilkan. Fungsi ini dia akan menukar bit 0 dengan 1 dan bit 1 dengan 0 pada kromosom, dan kemungkinan terjadinya mutasi ini itu diatur oleh peluang mutasi. Selanjutnya ada survivor dan selection. Survivor merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus kromosom pada populasi untuk memberi ruang bagi kromosom yang baru. Fungsi ini itu dia hanya berjalan sebanyak anak kromosom yang dihasilkan. Dan di sini digunakan steady state fitness based selection, yang berarti kromosom yang dihapus adalah kromosom yang memiliki nilai fitness terkecil. Lalu untuk selection kita menggunakan turnamen selection, di mana turnamen selection ini bekerja dengan cara memilih sejumlah kromosom secara acak dari sebuah populasi, lalu dari kromosom tersebut dipilih salah satu kromosom yang terbaik untuk dijadikan parent.
Selanjutnya, nah ini untuk program utamanya. Pada program utama ini kami menentukan berapa banyak generasi yang ingin di-generate oleh program dan berapa banyak populasi yang ingin dibuat. Pada program utama ini pula kami menentukan, meruntunkan jalannya program, dimulai dari buat populasi hingga mendapatkan nilai fitness dengan minimum. Berikut, hasil penjalanan program seperti ini. Coba scroll ke bawah lagi. Nah, dari hasil, 3 kali percobaan dan populasi 10 dan generasi 10 di-generate sebanyak 3 kali, didapatkan hasil fitness yang ya apa, berubah-ubah ya. Dan kesimpulan yang dapat diperoleh dari tugas, pemrograman genetik algorithm ini adalah, dengan menggunakan metode pemilihan orang tua, metode mutasi, metode seleksi survivor yang tepat, dan jumlah kromosom yang banyak, dan angka probabilitas mutasi yang semakin kecil, maka semakin besar kemungkinan untuk kita mendapatkan nilai fitness yang optimal. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record dia.